Saya ini sebagai pengantar ya, mereview kembali eh, apa yang Anda sudah pelajari dalam teori terjemah. Kelihatan? Terlihat, Ustaz, terlihat. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayol ikhwah wal akhwat al aizza. Hadi murajaah di nazarati tarjamah bisifah amma. Jadi ini mereview kembali mengenai konsep terjemah secara umum. Mungkin selama ini menggunakan langsung bahasa Indonesia, tapi kita sekarang menggunakan bahasa Arab sekaligus juga mempraktekkan terjemahan, tapi tentu secara tulisan. Ya. Ini belum berupa terjemah langsung. Nanti juga bisa dijadikan latihan sebagai penjawab terjemahan langsung. Jadi ada yang membaca, kemudian ada yang terjemahkan langsung. Baik. Silakan, ada yang mau baca? Silakan, nggak apa-apa latihan. Fadilah, ikra'i. Iya, Ustaz. At-tamhidu. Bada'at harakatu tarjamati min lugatin ila lugatin ukhra munzu qurunin madiyah wa minas so'bi tahdidi bidayatiha at-tarikhiyah. Walakin yumkinu qawlu bi annaha zuharat bi zuhuril hajati ila wasilati litafahumi baina natiqil lughatil mukhtalifah. Iya. Jadi gerakan terjemah dari satu bahasa ke bahasa yang lain itu sudah dimulai sejak beberapa abad yang lalu. Ya. Sulit kiranya memastikan secara sejarah kapan dimulainya. Akan tetapi kita bisa mengatakan bahwa gerakan penerjemahan itu lahir beriringan dengan lahirnya kebutuhan untuk sebagai media saling memahami antara penutur bahasa yang berbeda-beda. Nah, ini namanya terjemah yang model pertama tadi. Jadi perfakroh. Ini bagian dari terjemah Fauriyah, tapi tidak tatabu'iyah. Berikutnya, Ahmad Zaini. Walaqad kana li tarjamati daiman dauruha fi hadarati syu'ubi wa saqafatuha wadolan anit tafahimi bainal umami wal afrod wa ilaiha yarja'u al-fadlu fi irtiqa'i umami fi madarij as-salam al-hadari. Jadi ya penerjemahan itu selalu memiliki peran ya dalam peradaban bangsa dan kebudayaannya, terutama dalam hal saling memahami antara bangsa dan individu, dan merujuk kepada hal itulah kelebihan dalam kemajuan bangsa-bangsa pada tangga peradaban.
Ini tangga peradaban. Orang suatu bangsa bisa menaik peradabannya ya antara lain dengan terjadinya penerjemahan itu. Baik dalam bidang budaya maupun peradaban, salah satu yang bisa membuat suatu bangsa itu maju ya antara karena ada gerakan penerjemahan. Baik, berikutnya Siti Inayah, mana kameranya? Siti Inayah. Ya Ustaz, sebentar. Ya, juga Al-Fikrah As-Salisah. Wa izdadat ahamiyat atarjamat fi isrina al-hadito wa alahat al-hajat ilaiha wa zalat min mutatalibat Ayat al-Fikriyah. al-musriyat al-musirati li'ana min Ya, li'ana al-sa'id ala umat ta'is munazilatan in ghairiha min al-ummi wa bi al-aqsi fi haza al-asr al-musamma bi isr. Lanjut Ustaz. Ya, udah. Di asril maklumat wa asril kita al-alami asil aula. Jadi urgensi penerjemahan di era modern semakin bertambah. Dan kebutuhan ini sangat mendesak dan merupakan tuntutan kehidupan pemikiran kontemporer. Dan sulit bagi suatu bangsa hidup terasing ya dari bangsa-bangsa lain, khususnya di era yang disebut dengan era informasi atau era keterbukaan dunia atau yang disebut era global. Ya, lanjut Sophia. Wa tarjamatu sa'bul manali yatatallabu mawhibatun wa khibrah wa ihatatu jayyidah bil lughatil ma'inah al-manqulu anha wal manqulu ilaiha min haitsu mufradatuha wa dalalatuha al-mukhtalifah ala ikhtilafi siyaqihah wa hiya amaliyatun syaqqah li anna mutarjim yantaqilu baina alamin takhtalif bi ikhtilafil lughat wa huwa mad'u ila mutabaqati surataini mutabayitaini wa tulazzimuhu bil idafati ila ihatati bil lughati ma'rifati bil hadarati wa dirayatin bil mawdu'i wa qudrati ala ta'bir. Baik. Jadi terjemah itu adalah seni yang sulit ya, fanun sa'bun. Dia bisa dikatakan ilmu atau seni ya. Jadi terjemah adalah seni yang sulit diperoleh, membutuhkan bakat, pengalaman, penguasaan penuh terhadap bahasa tertentu. Baik bahasa sumber maupun bahasa target. Ya, kalau kita bahasa sumber, misalnya kalau ini bahasa Indonesia ke Arab atau sebaliknya. Manqul anha itu bahasa sumber, manqul ilahi bahasa target. Penguasaan itu dari segi kosakata, dari segi makna yang beragam, dengan konteks-konteks yang berbeda. Dan ini merupakan proses yang berat. Ya.
Karena seorang penerjemah, dia berpindah-pindah dari dua dunia yang berbeda-beda bahasanya. Oleh karena itu dia dituntut untuk menyesuaikan dua bentuk yang berbeda itu. Kalau dalam konteks kita ada bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau Indonesia ke Arab, yaitu harus disinkronkan ya, dalam makna kosakata, makna jumlah atau kalimat. Dan juga diharuskan selain menguasai bahasa, juga diharuskan menguasai pengetahuan tentang peradaban ya, dan juga memahami tentang topik ya. Jadi peradaban itu karena masing-masing bangsa itu punya peradaban tersendiri ya. Nah, maka di samping kita menguasai misalnya bahasa Arab, maka kita juga harus menguasai peradaban yang ada di Arab sana. Baik yang terkait dengan agama, budaya, juga harus tahu gitu, karena di situ nanti akan muncul istilah-istilah. Begitu juga menguasai bidang dan kemampuan berpikir, mengekspresikan. Karena yang namanya pembicaraan itu kan topiknya macam-macam. Ada topik agama, topik politik, topik ekonomi, topik sains, teknologi, dan masing-masing bidang itu punya terminologi, istilah sendiri dalam mengekspresikan. Oleh karena itu, maka si penerjemah itu di samping menguasai bahasa sumber dan bahasa target, baik dari sisi kota, sisi kata, makna, konteks, maka dia juga harus menguasai budaya serta topik yang dibicarakan. Baik, berikutnya Iska. Amsat. Ya. Alhamdulillah. Asalibu ammah terjamati. Asalibu terjamah hiya turukil fanniyah al-muttabi'ah ta'biri an ma'ni kalami fi lughati ma bi lughatin ukhra. Fi lughatin ma bi lughatin ukhra. Ya. Jadi ini asalib itu teknik ya. Teknik penerjemahan. Jadi ada beberapa metode teknis yang diikuti dalam mengekspresikan makna ungkapan dari satu bahasa ke bahasa lain. Jadi ada tekniknya. Itu yang disebut ada dua teknik. Lanjut, Siska, satu paragraf lagi. Tariqatani fit terjamah at-tariqatul ula tariqatul terjamatil harfiyah. Wahia an yanzura ila kalimatin mufradatin min kalimatil lughatil masdar wa ma tadullu alaihi minal ma'na fayatil mutarjim bi kalimatin mufradatin min kalimatil lughatil hadaf turadifuha fid dalalati ala zalikal ma'na fayasbituha wa yanqulu ila ukhra kadzalik hatta yati ala jumlatin ma yuridu tarjamataha. Ya. Jadi teknik menterjemah itu ada dua teknik ya. Dua cara. Pertama apa yang disebut dengan terjemah harfiah ya. Jadi, terjemah secara harfiah atau letterlock ya. Yaitu melihat satu kata dari kalimat bahasa sumber. Jadi misalnya Zaba Muhammadun ilal madrasati. Maka dia ikuti perkata Zahaba pergi Muhammad ke sekolah.
Sehingga nanti ketika diterjemahkan, pergi Muhammad ke sekolah. Itu namanya terjemah harfiah. Terjemah letter luck yang belum tentu cocok dengan bahasa Indonesia. Meskipun dari segi makna benar. Tapi dalam bahasa Indonesia biasanya subjek dulu baru predikat. Kalau bahasa Arab bisa dua-duanya. Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Boleh juga Muhammadun zahaba ilal madrasah. Nah, sehingga kalau kita menerjemahkan secara harfiah ya seperti ikuti apa adanya. Jadi zahaba Muhammadun ilal madrasah, maka kita terjemahkan pergi Muhammad ke sekolah. Nah, itu terjemah harfiah. Jadi melihat kosakata secara mandiri, kemudian dari kata-kata bahasa sumber ya, tadi bahasa Arab misalnya bahasa sumbernya, kemudian kosakata itu maknanya apa. Nah, maka setelah itu si penerjemah mengalihkan itu kosakata tadi dari kalimat-kalimat bahasa sumber ke bahasa target. Itu ada ke bahasa Indonesia, namanya logatul hadab. Nah, kalau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia berarti bahasa Arab disebut logatul masdar, bahasa sumber. Sedangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa target. Nah, atau sebaliknya, kalau kita menerjemahkan dari Indonesia ke Arab, maka bahasa Indonesia disebut logatul hadab. Misalnya saya bilang, saya sarapan pagi pada pukul 7 misalnya. Nah, maka kalau kita kearabkan atanawal futur bisa atis sabi'ah misalnya. Maka bahasa Indonesia sebagai bahasa sumber, bahasa Arabnya sebagai bahasa target. Turadifuha fidilalah ala dzalikal makna. Jadi penerjemah mendatangkan makna apa yang menunjukkan pada makna itu. Maka kemudian ditetapkan. Setelah ditetapkan maka dialihkan ke bahasa lain. Kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, maka bahasa Indonesia sebagai logatul masdar dan bahasa Arab menjadi logatul hadab. Maka kalau saya katakan tadi saya sarapan pagi pada pukul 7, maka kita cari padanannya itu bahasa Indonesia yang ada pada bahasa Arab. Saya, ana misalnya. Kemudian sarapan. Kalau bahasa kita mungkin sarapan, ya akul atau atanawal. Kemudian sarapan pagi, yaitu jangan terjemahkan secara harfiah sarapan itu asas misalnya pagi sobah, asas sobah. Itu tidak benar. Meskipun secara harfiah mungkin, tapi tidak tepat secara terminologi. Maka kemudian apa yang sudah dipahami dari setiap kosakata itu maka dialihkan ke bahasa target sehingga kemudian menjadi suatu kalimat yang diterjemahkan. Nah, itu yang disebut logo teknik atau metode terjemah harfiah. Jadi ini biasanya di pondok pesantren masih banyak menggunakan terjemah secara ini, ya, secara kata per kata. Nah itu tentu terjemah semacam itu kalau secara makna ya mungkin bisa, tapi kalau untuk tujuannya target dari pembicaraan itu kurang tepat karena masing-masing bahasa punya perbedaan atau karakteristik sendiri baik dari segi kosakata maupun tata bahasa. Tetapi itu yang pertama, nanti kita beri contoh. Yang kedua silakan Haikal atau Riko Atania. Haikal. Iya, Ustaz. Atoriko asania, toriko tarjamah qurra, fahiyati bi al-jumalat, fayahsul maknaha fi ini
fayu'abbir fayu'abbir anha fil lugha al ukhra bijumalat tatabukiha sawat al lafaz au Wala fathah. wala fatihah. Ya, jadi itu tadi teknik atau metode pertama yaitu disebut thariqah terjemah harfiah, yaitu terjemah secara letterless. Nah, sedangkan yang kedua, metode yang kedua atau teknik yang kedua, thariqah terjemah hurrah. Jadi metode atau teknik penerjemahan bebas. Artinya bebas itu tidak mesti mengikuti struktur bahasa sumber, karena struktur atau tarkib itu berbeda antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Maka ketika kita menerjemahkan dari bahasa sumber Arab ke bahasa Indonesia, maka ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia harus mengikuti struktur bahasa Indonesia, di mana misalnya dalam bahasanya itu subjek dulu baru predikat. Nah, ini terjemahan semacam ini, misalnya tadi saya sebutkan qara'a Muhammadun al-kitaba. Kalau terjemahan harfiahnya telah membaca Muhammad buku. Itu terjemah harfiah. Tapi kalau terjemah hurrah ya enggak mengikuti urutan seperti bahasa target tadi, maka kita menerjemahkannya Muhammad membaca buku. Itu namanya terjemah hurrah. Kenapa? Karena dia tidak terikat dengan struktur bahasa Arab, karena bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Arab. Nah, maka terjemah hurrah itu dijelaskan an ya'ti bil jumlah wa yahsul maknaha fi dhihni. Jadi seorang penerjemah itu mendatangkan kalimat itu, bukan kata per kata, tapi kalimat secara keseluruhan. Maka ketika dia meraih atau memperoleh maknanya di benaknya, kemudian diungkapkan dalam bahasa target. Kalau dalam konteks bahasa Arab bahasa Indonesia, targetnya bahasa Indonesia. Bijumlatin tutabiquha, dengan kalimat yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Sawa'un sawatil alfad aw khalafatha. Baik lafaz-lafaznya sama atau berbeda. Nah, ini contohnya misalnya. Yang masuk kategori terjemah hurrah dan terjemah harfiah. Misalnya kaifa haluka. Itu kalau terjemah harfiahnya apa? Kaifa kan bagaimana gitu. Haluka keadaanmu. Jadi kaifa haluka terjemah harfiahnya itu apa? Bagaimana keadaanmu? Ya kan? Tapi kalau kita terjemahan hurrah, ya pertanyaan itu dalam bahasa Indonesia itu apa? Kan jarang kita menggunakan bagaimana keadaanmu. Tapi bagaimana biasanya? Apa kabar? Kaifa haluka? Apa kabar? Nah, itu terjemahan bebas. Jadi tidak mengacu pada kosakata tadi, kaifa, bagaimana, haluka, keadaanmu, kan? Cukup dengan apa kabar. Itu terjemah hurrah. Begitu juga contoh lain, misalnya mamnu'ut tadkhin. Kalau terjemah harfiah itu, mamnu itu dilarang. Tadi merokok. Jadi dilarang merokok, kan? Terjemah hurrah terjemah hurrah mamnu at-tadhin. Merokok dilarang, misalnya. Tapi kalau bahasa Indonesia dilarang merokok. Atau yang lebih luas lagi, misalnya kalau ada peribahasa. Nah, itu terjemahan peribahasa itu tidak bisa terjemah secara harfiah. Misalnya ja'u ala bakrati abihim. Itu kalau terjemah harfiahnya ja'u dari ja'a, mereka datang.
ala baqratin, di atas unta, abihim, milik bapak mereka. Apa mana yang nggak ada? Kalau terjemah hurufnya, mereka datang semuanya tanpa kecuali. Nah itu terjemah bebas, jadi sesuai dengan peribahasa yang ada dalam bahasa targetnya. Nah itu terjemahan model 2 terjemahan tadi. Saya berikutnya langkah-langkah umum di dalam penerjemahan. Taib Ahmad Huzaini, tafadhal. Nah, Ustaz, khatawat amma fi tarjamah. Amal khatawat amma fi tarjamah min al-Arabiyyah ila al-Indonesia fahiya khairiha min at-tarjamat bisalasan marahil asasiyah. Jadi ini langkah-langkah umum dalam penerjemahan. Jadi kalau kita menerjemahkan itu langkahnya apa saja? Jadi langkah-langkah umum dalam penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Saya tidak cukup sekali baca sekali, minimal 2 kali atau lebih. Sampai kita paham betul apa maksud dari kalimat atau paragraf tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi baca teks yang ingin diterjemahkan dengan bacaan yang sempurna, sekali, 2 kali, bahkan kalau dibutuhkan lebih, dan memahaminya dengan baik. Nah, itu langkah pertama. Terus langkah yang kedua, Fiska? Tarjamatun nas, tarjamatu auliyah musawwadah. Iya. Terus langkah kedua adalah setelah kita memahami teks itu secara penuh dengan cara membacanya, maka teks itu diterjemahkan dengan terjemahan awal yang disebut dengan draft ya. Namanya musawwadah, draft. Artinya itu nanti baca lagi bisa ada perubahan. Jadi langkah kedua, apa yang sudah kita pahami dari teks yang kita baca tadi, kemudian diterjemahkan teks tersebut menjadi sebuah draft ya. Terjemah awaliyah itu maksudnya musawwadah. Jadi draft terjemahan belum tuntas, dia harus dibaca lagi. Kemungkinan ada kosakata atau struktur yang tidak tepat, maka draft itu setelah diulang baca mungkin ada perbaikan. Tapi yang ketiga, Haidar. Ada tuh siyagatu at-tarjamah bihaytsu yakunu nas ba'daha Salisan. sama mafhuma maqbulan. Ya. Terus langkah yang ketiga, setelah kita terjemahkan menjadi sebuah draft terjemahan, kemudian dibaca lagi, dioret-oret lagi, ada istilah atau kosakata yang kurang tepat, istilah yang kurang tepat atau struktur yang kurang tepat, maka dikoreksi. Nah, setelah dikoreksi, maka langkah yang ketiganya adalah menyusun ulang ya, terjemahan itu. Ya ada tuh siyagoti tarjamah. Jadi formulasi terjemahnya disusun ulang. Mungkin tadi ada strukturnya yang subjeknya harus didahulukan dibelakangkan, atau ada istilah yang kurang tepat, atau makna kata yang kurang tepat. Maka setelah draft itu dikoreksi pada poin 2, maka selanjutnya ditulis ulang. Namanya i'adatu siyagoti tarjamah, di mana teks itu setelah ditulis ulang itu menjadi salisan mafhuman makbulan. Jadi apa salisan itu mudah dipahami, kemudian juga makbulan,
secara bahasa terketerima, artinya bahasa itu diterima dalam bahasa target, ya, bukan bahasa yang asing, bukan struktur yang asing, tapi sudah diterima oleh penutur bahasa target. Itu langkah-langkah dalam menerjemahkan teks, ya. Kemudian yang terakhir, Laila, silakan. Suaranya kurang terdengar. Berikutnya adalah wa qad iqtara ba'dul ulama khutwatin idhofiyah mukamilah li khutwatis sabiq. Jadi sebagian pakar mengusulkan langkah-langkah tambahan untuk menyempurnakan langkah-langkah yang 3 tadi. Jadi kalau langkah yang simpel tadi ada 3 tadi itu. Membaca teks dan memahaminya, membuat draft terjemahan, kemudian setelah dikoreksi, ditulis ulang. Nah, ada sebagian pakar yang mengusulkan langkah itu dilengkapi dengan apa? Yang pertama, at-ta'arruf 'ala nassi li tahdidil mauqif. Jadi memahami teks itu secara menyeluruh untuk bisa menetapkan posisi kita gitu. Tahdidil mauqif. Posisi kita itu juga ini di bidang apa, kemudian terminologinya apa yang asing misalnya. Maka diketahui teks itu dia bicara tentang apa, tentang politik, tentang budaya, tentang sains, teknologi. Nah, itu harus kita ketahui dulu karena tentu yang namanya bahasa kan banyak bidangnya. Nah, belum tentu kita paham bahasa pada bidang tertentu, misalnya bidang agama, terus memahami bahasa di bidang-bidang lain, misalnya bidang teknologi, sains, dan sebagainya. Maka kita harus mengetahui dulu itu teks itu bicara tentang apa gitu, secara umum. Kemudian setelah itu, ini langkah yang lebih detail lagi, tahlilun nas. Jadi menganalisis nas itu tadi. Dari segi strukturnya, dari segi terminologinya, istilah-istilahnya. Apalagi kalau bidang itu bukan bidang kita kan. Pasti banyak terminologi asal-istilah yang asing. Kemudian setelah itu fahmun nas, memahami teks secara keseluruhan. Kemudian ikhtiar al-mustalahatil munasibah. Jadi kalau itu pada bidang-bidang tertentu, maka pasti ada istilah-istilah atau terminologi yang sesuai. Apa terminologi tentang agama, terminologi teknologi misalnya, itu kan pasti istilah-istilahnya berbeda meskipun mungkin dari segi kosakata sama, tapi ketika dia jadi istilah atau terminologi maka bisa jadi berbeda. Maka kita pilih terminologi yang sesuai. Kemudian setelah itu ya ada tusyaqatin nas fil lughatil mutarjam ilaiha. Ini tadi sudah ada, yaitu menyusun ulang teks dalam bahasa target. Jadi kalau dari Arab ke Indonesia, setelah kita buat draft, kemudian dikoreksi dan disusun ulang
dalam bahasa Indonesia. Atau sebaliknya, kalau bahasa Indonesia ke bahasa Arab, setelah jadi draft dalam bahasa Arab, maka dibaca ulang, dikoreksi kesalahan kosakata atau struktur. Nanti ditulis ulang. Kemudian berikutnya, muraja'atul tarjamah. Setelah ditulis ulang, maka direview kembali. Baca lagi apalagi kalau dia misalnya banyak seperti makalah misalnya, maka direview kembali terjemahan itu secara. Kemudian yang terakhir, kalau ini bidang yang memang penting, bisa undang-undang, aturan-aturan negara, Kepres segala macam, maka dikhawatirkan ada misunderstanding, su'ul fahmi, salah paham, maka juga perlu didiskusikan hasil terjemahan itu kepada pakar di bidangnya. Kalau itu bicara tentang politik, ya didiskusikan apakah terjemahan itu sudah sesuai. Tentu yang paling menguasai itu ya orang politik, atau bidang ekonomi, atau bidang agama. Jadi hasil terjemahan itu yang dampaknya luas, maka sebelum difinalkan ya didiskusikan kepada penerjemah lain, supaya terjemahan itu tepat gitu dan tidak menyesatkan. Ini saya kira langkah-langkah umum dalam penerjemahan. Jadi kalau secara simpel ada 3 tadi, baca teks itu 2-3 kali dengan baik, kemudian setelah itu dibuat draft terjemahan, draft awal, setelah itu dikoreksi, setelah itu disusun ulang sehingga bahasanya dapat dipahami dan berketerima. Atau kalau ingin lebih detail lagi langkah-langkahnya, apalagi menyangkut bidang-bidang yang sensitif misalnya, maka disarankan untuk mengambil langkah lebih detail lagi, yaitu pertama dengan mengetahui teks yang akan diterjemahkan dari bahasa target untuk menentukan sikap kita, kemudian menganalisis teks, memahami teks, memilih terminologi yang cocok, kemudian menyusun ulang teks tersebut dalam terjemahan ke bahasa target, kemudian mereview, memurojaah, kemudian mendiskusikan kepada orang-orang yang ahli di bidang. Saya kira itu teman-teman sekalian. Wa syukran ala husni istima'ikum wa narju mudakhalat li isra'i hadil maqalah al-mutawadi'ah wa jazakumullah ahsan jaza innahu la yudhi'u ajra man ahsana. Baik, hal fahimtum ayyuhal ikhwah wal akhawat? Hal hunaka soal haula hadzal mawdu'? Tafadhal. Silakan kalau ada yang kurang jelas, saya mau tanya. Fahimtum? Ustaz. Ya, Piska mau bertanya? Iya, Ustaz. Ya. Ya, mau nanya deh. Ini kan tadi kita bahasnya teks ya, Ustaz. Iya. Berarti kalau misal jadi yang penerjemahan langsung, yang misalnya yang tadi kayak moderator atau penceramah yang dari luar negeri, dari Yaman gitu misalnya, berarti itu harus yang udah benar-benar berpengalaman ya, Ustaz, yang udah di bidangnya. Nah.
Iya, ya makanya nanti ini kan yang kita bicarakan ini terjemah secara umum ya. Oh iya. Terutama terjemah tulis tadi karena ada teks-teks yang bisa dirujuk kan. Tapi ini menjadi langkah awal untuk terjemah Fauria. Nah, kan nanti pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan tentang model-model atau langkah-langkah terjemah Fauria. Tentu terjemah Fauria itu relatif lebih berat lagi karena kan tidak ada jeda kita untuk berpikir tentang kosakata, tentang struktur. Maka tentu kalau kita sudah menguasai terjemah tulis seperti tadi misalnya ada yang baca, kemudian per paragraf ada yang menerjemahkan secara langsung. Nah itu tentu sebuah langkah yang awal untuk bisa menerjemahkan secara yang kita sebut terjemah Fauria. Nanti terjemah Fauria juga ada level-levelnya kan. Kalau menerjemahkan ada 2 pertemuan, misalnya 2 antara orang Arab Indonesia, masing-masing kan tidak menguasai bahasa yang lain. Maka seorang penerjemah Fauria dia ya mengalihkan dari yang orang Arab ke Indonesia, yang orang Indonesia ke Arab. Nah, berarti dia harus menguasai 2 bahasa. Nah, tentu kalau dalam dialog hiwar itu ya level yang pertama yang nanti harus kita latihkan gitu, yang relatif ungkapannya simple dan sudah syai sehingga mudah. Maka langkah awal itu yang kita akan latih. Nanti semakin ke atas tadi terjemah sambutan, terjemah ceramah, terjemah seminar. Nah, itu nanti lebih ini lagi. Nah, maka nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya apa yang dimaksud dengan terjemah Fauria itu dan macam-macamnya serta ya langkah-langkahnya supaya bisa mengalihkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Saya kira gitu. Iya, Ustaz. Baik, saya kira cukup ya. Nanti Huzaini saya kirim ininya PPT-nya ya, supaya nanti bisa dipelajari karena pertemuan pertama ini juga banyak istilah-istilah yang nanti akan ditemui juga pada pembahasan tentang terjemah Fauria. Oleh karena itu maka tadi kosakatanya, kemudian istilah-istilahnya dari 2 bahasa itu harus dipahami sehingga kalau modal membacanya sudah baik, kawaidnya atau tarkibnya, kemudian kosakatanya juga sudah paham, dan istilah-istilahnya yang digunakan pada bidang tertentu sudah dikuasai, maka tinggal bagaimana menyusun itu dalam bahasa. Saya kira itu, ayuhal ikhwah wal akhwatul a'izza, naktafi bihadzal qadar wa sa'ursilu ilaikum khulasah lihadil madda ila ra'isil fasli litauzi'iha ila jamil ikhwah wal akhawat wa arju muraja'ataha wa tasjil kalimat wal mustalahat al jadidah lianna hadhihi al mustalahat wal mufradat satajiduna fi liqa'at al muqbilah. Wa syukran ala husni musyarakatikum wa mutaba'atikum li hadhil muhadarah wa ila liqa fi usbu'il qadim wa atamanna lakum at-taufiq wan najah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan. Ustaz.